Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Bapak Dr. Andes Haji Asep Junaidi MPD, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Bapak Dr. Andes Cecep Mulyawan yang saya hormati, rekan saya Bapak Haji Daud Hudawi SPD MPD yang saya hormati, para kepala sekolah Sekomisariat Cikampek yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru, Ketua MGMP beserta pengurus yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru sekalian peserta kegiatan yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kehadirat junjungan alam Nabiyana Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya yang senantiasa setia. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang sedang kita laksanakan ini, bahwa peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan serta peraturan pemerintah penggantinya nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 21, 20, 22 dan 23 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan serta pedomannya berimplikasi ke arah kebijakan pengembangan kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermitra dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu upaya tersebut adalah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20, 21, 22, 23, dan 24 tahun 2016, di mana permen-permen tersebut mengamanatkan tentang pentingnya sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan kepada guru melalui MGMP, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan. Saat ini banyak hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah dan harus dilakukan dalam melaksanakan pendidikan. Apalagi di masa sekarang ini, di mana negara Indonesia bahkan hampir di semua belahan dunia sedang dilanda masa pandemi COVID-19 yang terhitung sudah berjalan 1 tahun. Karena sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan implementasi standar nasional pendidikan dilaksanakan di sekolah. Oleh karenanya, sekolah harus mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang sudah ditetapkan. Dan kondisi darurat yang sedang terjadi saat ini, kalau kita lihat, pengalaman empirik menunjukkan bahwa sebagian besar guru kurang memahami sepenuhnya mengenai substansi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Komisariat Cikampek Kabupaten Karawang saat ini berupaya untuk melaksanakan pelatihan tentang implementasi standar-standar tersebut. Selain itu juga
Terdapat hal-hal penting lainnya, semacam model pembelajaran interaktif berbasis teknologi dan game-game menarik lainnya agar memberikan pembelajaran selama masa pandemi ini tetap menarik, diminati, dan tidak membosankan. Namun, tetap dapat menghasilkan hasil belajar yang sesuai dengan yang digariskan oleh peraturan. Oleh karenanya, pada kegiatan hari ini, materi yang akan dilaksanakan untuk 3 hari ke depan, diantaranya berkisar bagaimana cara membuat RPP PJJ daring, bagaimana membuat video pembelajaran berbasis smartphone, dan bagaimana mendesain microblog yang menarik. Kegiatan ini diberikan kepada guru-guru SMP Sekomisariat Cikampek sebagai bentuk tindak lanjut dari rencana yang telah dibuat pada tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu oleh para pengurus MGMP di kabupaten. Hal ini sejalan dengan program dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang untuk terus meningkatkan kompetensi guru, terutama kompetensi pembelajaran sesuai dengan kondisi abad 21 dan tuntutan teknologi 4.0. Sesungguhnya, sebagai bentuk otonomi pembelajaran di kelas, guru diberikan kewenangan dan kesempatan berinovasi secara utuh, secara penuh, secara menyeluruh. Sedangkan forum atau wadah MGMP merupakan tempat yang tepat bagi guru untuk mengembangkan inovasi tersebut. Kreativitas dan profesionalismenya sebagai guru dapat ditingkatkan di dalam wadah tersebut. Oleh karena itu, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP ini perlu didukung dan diberdayakan serta ditingkatkan kualitasnya secara terus-menerus. Organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP ini merupakan sistem pembinaan profesional yang efektif karena dapat dimanfaatkan untuk bekerja sama, bertukar informasi, bertukar pendapat, mengatasi permasalahan dan kesulitan guru dalam mengemban tugas kependidikan. Tetapi berdasarkan pengamatan, tidak semua guru ikut terlibat dalam kegiatan MGMP di samping pelaksanaan MGMP ini memang belum bisa dikatakan optimal. Hal ini terjadi biasanya karena adanya beberapa kendala, antara lain kurangnya motivasi guru dari dalam dirinya sendiri. Kemudian peran serta kepala sekolah belum maksimal dan pengurus musyawarah guru mata pelajaran itu sendiri juga masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu tindak lanjut berikutnya dengan diadakannya MGMP berbasis sekolah di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu guru yang terhormat, yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan ini ingin saya sampaikan tentang program pemerintah tentang Merdeka Belajar yang saat ini sudah pada tahap ke-7. Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah meluncurkan 6 terobosan baru program Merdeka Belajar untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Transformasi pendidikan di Indonesia dimulai dari program Merdeka Belajar episode pertama yang mengganti ujian nasional, kemudian menghapus penerapan ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru agar mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran. Episode kedua yaitu Kampus Merdeka. Kemudian dilanjutkan dengan episode ketiga yaitu perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Seperti diungkapkan oleh Mas Menteri bahwa untuk penggunaan BOS juga diberikan fleksibilitas, di mana hal ini merupakan langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak untuk mendapatkan upah yang lebih layak.
Selanjutnya, Merdeka Belajar episode keempat yaitu program organisasi penggerak. Dengan program organisasi penggerak ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berubah menjadi jauh lebih gotong royong. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggerakkan sekolah-sekolah dengan yang namanya organisasi penggerak. Kemudian dilanjutkan dengan episode yang kelima, yaitu program guru penggerak. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi sebagai episode ke-6 dari program Merdeka Belajar ini. Menurut Mendikbud, sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan dan dunia pendidikan, terobosan pendanaan yang fundamental untuk akselerasi tercapainya Indonesia maju telah disiapkan. Tidak berhenti sampai di situ, awal tahun 2021 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali meluncurkan terobosan Merdeka Belajar episode ke-7 yaitu program Sekolah Penggerak sebagai bentuk nyata upaya mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Untuk kegiatan penggerak ini, dari guru penggerak Kabupaten Karawang memperoleh kesempatan untuk angkatan ketiga. Dan untuk program sekolah penggerak akan disosialisasikan untuk Kabupaten Karawang pada besok hari, Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021 serentak bersama dengan Kabupaten Bandung Barat. Bapak Ibu peserta MGMP yang berbahagia, akhirnya dari program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, serta atas perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang terhadap keberadaan MGMP di Kabupaten Karawang, saya mengajak Bapak Ibu guru hebat di Komisariat Cikampek ini untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan melalui program-program yang diadakan baik oleh Kementerian Pendidikan maupun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang untuk mewujudkan terciptanya profil pelajar Pancasila khususnya di lingkungan Komisariat Cikampek. Akhir kata, saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu untuk tetap melaksanakan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.